Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fauji. Saya dari kelas TI 412 dengan NIM 120120424. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas pra-UAS Statistika Industri. Baik, nomor satu itu ditanyakan itu tentukan statistik kunci dan hitungan nilainya. Lalu tentukan daerah kritis dan kriteria uji, lengkapi dengan gambar. Lalu C-nya apa yang dapat diterima pada taraf nyata 5%. Nah, pada statistik uji itu statistik ujinya itu N sama dengan 25, S sama dengan 1,5, alfa pangkat 2 sama dengan 2. Lalu X pangkat 2 sama dengan N kurang 1 dikali S pangkat 2. Alfa pangkat 2. Lalu dengan X2 sama dengan 25 kurang 1. Terus 1,5 pangkat 2 sama dengan 2. Maaf. X2 sama dengan 25 kurang 1. 1,5 pangkat 2 per 2 sama dengan 27. Lanjut pada daerah kritis dan kriteria uji dua sisi, terdapat alfa sama dengan 0,05, lalu alfa per 2 sama dengan 0,025 dan V sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24 diperoleh X pangkat 2 0,025 sama dengan 24 dibagi 24 sama dengan 39,36. Lanjut kriteria uji, yaitu tolakan 0 jika X pangkat 2 kurang dari sama dengan min 39,36 atau X pangkat 2 lebih besar sama dengan dari 39,36. Tidak tolakan 0 jika tidak demikian. Nah, itu dapat tabel gambarnya. Bukan tabel gambar maksudnya. Lanjut di kesimpulannya itu X pangkat 2 sama dengan 27 besar dari sama dengan min 39,36 dan X pangkat 2 kurang dari sama dengan 39,36 sehingga tidak tolak 0 pada taraf nyata 5%. Cukup membuktikan bahwa alfa pangkat 2 sama dengan 2. Jadi nomor 2. Suhu tempat kasus itu merokok sekian itu. Nah, statistik ujinya itu X pangkat 2 sama dengan sigma R I sama dengan 1, sigma C J sama dengan 1, alfa IJ sama dengan IJ per IJ pangkat 2. Banyak baris dan kolomnya itu banyak baris. Rokoknya R sama dengan 2, banyak kolom, banyak kategori sakit jantungnya itu C sama dengan 2. Di sini itu ada yang terdapat merokok dan sakit jantung. Di total 100, maka E11-nya menghasilkan 33, E12-nya menghasilkan 22. Lalu E21-nya menghasilkan 27, E22-nya menghasilkan 18. Maka dihasilkan X pangkat 2 sama dengan 45 kurang 33 pangkat 2 per 33 ditambah 10 kurang 22 pangkat 2 per 22 ditambah 15 dikurangi 27 pangkat 2 per 27 ditambah 30 dikurang 18 pangkat 2 per 18 yang dihasilkannya itu 24,24. Lanjut pada daerah kritis dan kriteria uji. Kriteria ujinya itu untuk taraf nyata 5% itu menghasilkan 3 tolakan 0 jika X pangkat 2 besar dari sama dengan 3,84, tidak tolakan 0 jika tidak demikian. Untuk taraf nyata satunya itu daerah kritisnya itu diperoleh sebesar X pangkat 2 tabel sama dengan 6,6349. Kriteria ujinya tolakan 0 jika X pangkat 2 besar dari sama dengan 6,6349. Tidak tolakan 0 jika tidak demikian. Kesimpulannya itu pada persoalan ini PH 0 sama dengan 24,24 besar
3,84, maka H0 ditolak. Ada terusnya 5%. Di data sampel yang diperoleh membuktikan bahwa kebiasaan merokok ada kaitannya dengan sakit jantung. Untuk nomor 3, itu gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menunjukkan bahwa terdapat perubahan waktu penggunaan dari 3 merek smartphone sebelum dilakukan pengisian baterai. Dapat ada merek A, merek B, dan merek C. Jawab, statistik ujinya itu nol. Tidak terdapat perbedaan waktu penggunaan dari 3 merek smartphone sebelum dilakukan pengisian ulang baterai. H1 terdapat perbedaan waktu penggunaan dari 3 merek smartphone sebelum dilakukan pengisian ulang baterai. Karena terdapat TS, statistik ujinya yaitu HC sama dengan H per 1 min sigma T per N2 min N. Melakukan ranking secara keseluruhan. Terdapat data dan ranking. Nah, maka digunakan itu merek A di total Sigma R1 sama dengan 27,5, merek B Sigma R2 sama 5,5, merek C Sigma R3 sama dengan 90. Berikut perhitungannya. Maka dihasilkan sebesar 12,83. Lanjut pada daerah kritis lain kita uji. Kita uji tolak 0 jika H besar dari sama dengan 5,99, tidak tolak 0 jika H kurang dari sama dengan 5,99. Buat gambarnya daerah penolakan H yang di garis merah. Kesimpulannya itu tolak 0 dapat nilai H 12,83 besar dari sama dengan 5,99. Nah, pada taraf nyata, nah, untuk maka pada taraf nyata 5% ini tidak cukup membuktikan bahwa terdapat perubahan waktu penggunaan dari 3 merek smartphone tersebut sebelum dilakukan pengisian ulang baterai. Karena itu berarti waktu penggunaan dari 3 merek smartphone sebelum dilakukan pengisian ulang baterai berbeda. Ini nomor 4. Sempat acak dalam proses listrik 1 jasa keuangan 2 dan pengolahan makanan 3, kurungan tahunan perkayaan dalam $2. Terus lanjut, jawab itu tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi kurungan tahunan karyawan dua-duanya. Sisi kuncinya sama dengan MSK per MSM sama dengan SSK kali K per 1 atau K min 1 per SSE atau K kali N min 1. Dekomposisi SST sama dengan SSK ditambah SSE. Sehingga ada hubungan total dan juga rataannya. Untuk total itu sekitar 618, untuk ratanya itu 34,5. Ya. Maka dari perhitungan ini menghasilkan F sama dengan 4.417,4 per 1.105,2 min 1.105,27. Mohon maaf, F sama dengan 4.417,4 dibagi min 1.105,27 yang menghasilkan min 2,66. Daerah kritisnya itu alfa sama dengan 0,05, P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 12, dari tabel F diperoleh F 0,05, 5, 12 sama dengan 2,11. Kriteria ujinya itu akan 0 jika F besar dari sama dengan 3,11, itu akan 0 jika F kurang 3,11. Kesimpulannya, pada kesimpulan ini F sama dengan 2,6 kurang 3,11 sehingga H0 tidak ditolak pada taraf nyata 5%, bahwa membuktikan tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi pertumbuhan tahunan karyawan. Nanti pada nomor 5, ini ada 3 merek tablet sakit kepala. Ini diberikan kepada 25 orang yang mengalami demam lebih 38 derajat Celcius pada taraf nyata 5%. Lakukan analisis variansi untuk menggambarkan jumlah waktu penyembuhan dari ketiga merek tablet tersebut adalah sama. Ini tablet A, tablet C. Oke. Nah, untuk hal atau jumlah waktu penyembuhan ketiga proyek sama. A1 rata jumlah waktu penyembuhan ketiga merek berbeda. Dari penyembuhan X1, X2, X3 maka dihasilkan sebesar 5,08. Lanjut.
dia sama dengan 8,2, N sama dengan 5, N2 sama, N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, N3 sama dengan 5, R sama dengan 3, N sama dengan 15. Nah, maka perhitungan dari SSK ini sebesar 33,848. Untuk SST-nya menghasilkan sebesar 73,004. Terdapat perhitungan MSK, MSE, dan F. Untuk MSK itu sebesar 16,924, MSE 3,263, F sama dengan F sebesar 5,1866. Ini gambarnya 5,886 besar 3,74, tidak tolak H0. Kita lihat tolak H0 jika F kurang dari sama dengan 3,74, tidak tolak H0 jika F besar 3,74. Lanjut nomor 6. Nah, oke. Untuk nomor 6 ini peneliti merupakan hubungan signifikan antara variabel tekstil ya. Untuk kode produk aplikasi biaya iklan, produksi biaya total dengan persen dari penjualan total. Kalau biaya iklan yang 8%, pertanyaannya itu banding koefisien korelasi dan determinasinya. Lalu pada terapnya terima-kasih melakukan pengujian korelasi untuk melakukan dugaan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel biaya iklan dan variabel laba bersih. Nah, untuk menjawabnya itu seperti berikut. Korelasi persen data sampel. Maka untuk X-nya menghasilkan 1,5,1,0 ditambah 2,8 ditambah 0,4 ditambah 1,3 ditambah 2,0 dibagi 0 sama dengan 1,5. Untuk Y-nya 3,6 ditambah 2,8 ditambah 5,4 ditambah 1,9 ditambah 2,9 ditambah 4,3 dibagi 6. Maka menghasilkan 3,48. Setelah diperoleh rata-rata, simpel untuk X ini selanjutnya dihitung simpangan atau selisih setiap nilai X terhadap rata-rata X dan setiap nilai Y terhadap rata-rata Y dengan bantuan tabel perhitungan sebagai berikut. Ini dia perhitungan. Lanjut, dari sini maka menghasilkan R 5,1 per akar 3,44 dikali 7,68 menghasilkan sebesar 0,19334. Lanjut, koefisien determinasi maka menghasilkan R pangkat 2 sama dengan 0,986. Nah, untuk di sini dia itu pengujian korelasi juga 0 kayak sebenarnya tidak terdapat hubungan linear antara biaya iklan dan laba bersih. Satu, terdapat hubungan linear antara biaya iklan dan laba bersih uji dua sisi. Maka sisi kuncinya masukkan 0,394. Diabetes dan metodologi rata-rata nyata sebesar 0,05 derajat bebas V 0,264 theta BLT. Theta BLT 0,05 per 2 4 sama dengan 2,75. Secara ujian itu akan 0 jika T kurang dari sama dengan min 2,76 atau T besar dari sama dengan 2,76. Tidak akan 0 jika min 2,76 kurang dari T kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2,76. Nah, ternyata T pada akhirnya T sama dengan 0,394 kurang 2,76 sehingga
tidak tolak nol. Pada parasnya itu cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat hubungannya antara biaya iklan dan laba bersih. Tapi pada nomor 7 terdapat tabel bobot mobil X dalam bentuk sampel, dan ini mil per galon MPG. X itu 27, 44, 30, 47, 23, 40, 34, 52, lalu Y-nya 30, 19, 24, 13, 29, 17, 21, 14. Oke. Untuk yang itu estimasi untuk intercept A dan slot B menggunakan metode square. Nah, untuk S-nya itu 27 ditambah 44 ditambah 32 ditambah 47 ditambah 23 ditambah 40 ditambah 34 ditambah 52 dibagi 8 maka menghasilkan 37,375. Lalu untuk Y-nya 30 ditambah 19 tambah 24 ditambah 13 ditambah 29 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 14 dibagi 8 juga, maka menghasilkan 20,875. Nilai base loss. Nah, untuk nilai base loss-nya itu menggunakan rumus B sama dengan sigma X min X kali Y min Y per sigma X min X pangkat 2. Ini dia perhitungan dan hasilnya pada tabel. Lanjut, B sama dengan min 427,6 dibagi 711,875 sama dengan min 0,6. Nilai interceptnya itu A sama dengan 20,875 min 37,375 min 0,6 sama dengan 43,3. Nah, ini dia pada tabel, maka di total jumlahnya itu sebesar 17.170,02. Lalu dibagi dengan N-2 sebesar 8 dikurangi 2, maka menghasilkan 2.861,67. Oke, standar error di koefisien swab D. Lanjut, uji 19 swab B, tidak ada pengaruh X terhadap Y. Kanalnya H1 dapat pengaruh X terhadap Y. Lanjut, reaktivitasnya. Maka menghasilkan dari derajat bebas dan label itu sebesar 2,447. Untuk kita ujinya, tolak nol jika T kurang dari sama dengan min 2,447 atau T besar dari sama dengan 2,447. Tidak tolak nol jika min 2,447 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2,447. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada titik kata yang salah atau membingungkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.